Saya punya keahlian artinya di bidang mekanika tanah. Cukup dengan berpolitik santun. Ketika dengan berpolitik santun, ya saat ini Gerindra ya sangat. Kita bergesah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali bergesah. Nah, ini bergesah ini. Bergesah itu Bergesah itu ya bergesah bahasa kita. iya bahasa gesah, bahasa dusun gitu ya. Di sebelah saya mungkin bisa dilihat Bapak yang ganteng ini, yang putih. Amin, amin, amin. Banyak itu Pak Ketua yang bilang Pak Ketua ganteng. Ya mungkin karena doanya terus kali ya, banyak doa Nabi Yusuf dibaca. Nah, jadi sekarang saya bersama dengan Haji Marjito Bahri. Iya. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ulu ya. Apa kabar Pak Ketua? Sehat, alhamdulillah. Nah, sedikit informasi sebelum kita masuk ke penjelasan dari Pak Ketua. Pak Ketua ini sudah 2 periode. Iya. Periode pertama dari Gerindra sendirian. Iya. Di periode kedua lebih dahsyatnya lagi melejit. Kenapa saya bilang melejit? Karena Gerindra 1 kursi jadi 5 kursi. jadi 5 kursi dan diganjar kursi pimpinan. Itu. Oke Pak Ketua, bisa sedikit diterangkan Pak Ketua ini asli mana, lahir di mana, tinggal di mana, dan keluarganya di mana? Silakan Pak Ketua. Kalau nama memang nama Jawa ya. Iya. Marjito Bahri. Marjito Bahri. Kalau asli dari Ulugan, Kecamatan Muara Jaya. Kalau dulu kan Pengandonan, aslinya di Salontar. Di Salontar, ya kan, besarnya ketepatan sekolahnya nyebrang ke Tangsilontar kan, tinggal di sana kan. Waktu masa kecilnya antara 2 dusun itu aja, Desa Lontar sama Tangsilontar. Kalau SD-nya ya sempat di SD Tanjung Pura, itu sampai dengan kelas 3 dan masuk kelas 4 pindah ke SD Belambangan. masih di Muara Jaya. Ya, waktu itu Pengandonan. Oh ya kan? ya. SD Tanjung Pura itu yang dari Gunung Merasa, yang dari Ulu kan. Gunung Merasa, Tanjung Pura, sempat 3 tahun, ya kan. Maklumlah kita masih kecil galak bukuco ya, berkelahi ya. Buco. Ya. Bukuco, jadi pindah ke SD Negeri Belambangan ya. Dari sana ya merantau ke Jakarta, ketepatan. Jadi cerita ini. Ya. Jadi merantau karena waktu 79 bapak meninggal ya kan. Jadi bapak meninggal diajak oleh kakak yang nomor 2 itu dan dibesarkan oleh kakak. Jadi tamat SD itu, SMP, SMA dan seterusnya ya dibesarkan di Jakarta. Ceritanya itu kalau asli Ulugan. Ketepatan kami ini keluarga besar. Kalau dihitung jumlahnya 10. Ya kan? Karena yang nomor 5 itu ada yang kembar jadi 9, jumlahnya jadi 10. Berarti jarak antara kakak sama Sangat jauh sekali. Kakak saya yang paling tua itu sekarang umurnya sudah 76 tahun. Masya Allah. 76 ya. 76, 77. Jadi dibesarkan, disekolahkan oleh beliau? Iya, yang nomor 2 itu yang paling tua kan? Iya. Ya, nomor 2. Itu kalau masa kecil ya. Iya. Ya. Jadi sekolahnya di Jakarta semua? Dari SMP? Dari SMP, SMA, kuliah, dan alhamdulillah sempat menyelesaikan S1 Fakultas Teknik dulu. Walaupun di Universitas Krishna di Upayana. Kalau D3 dulu sempat di Sekolahan Akademi PU kan. Jadi itu insinyur di situ? Ya. Insinyurnya bidang? Teknik sipil. Teknik sipil. Ya, teknik sipil. Ya sebetulnya dulu tidak ada keinginan untuk tamat jadi insinyur. Karena dulu masa-masa ya saya anggap masa prihatin, ya saya pikir dengan tamat SMA kan sudah cukup lah ya. Jadi itu mengawali bekerja itu ya justru dari tamatan SMA. Kerja di mana Waktu itu awalnya itu jadi pesuruh. Jadi kalau sekarang apa, office boy ya. Tamat SMA jadi office boy. Ya. Jadi office boy di salah satu konsultan geologi teknik. Cuman saya berpikir waktu itu ya selesai dari pekerjaan-pekerjaan, kalau disuruh urusan ke bank, fotokopi ataupun kemana-mana, saya kembali ke laboratorium ya kan. Ketepatan laboratorium di tempat perusahaan saya bekerja dulu itu ada di lantai 4. Jadi sehabis pekerjaan tidak ada yang nyuruh-nyuruh, ya sudah saya nongkrong di laboratorium. Alhamdulillah saya punya
keahlian artinya di bidang mekanika tanah. Untuk pengujian laboratorium untuk teknik pondasi lah, untuk perhitungan pondasi ya kan. Ilmu itu didapat ketika kuliah atau sekolah? Itu ketika saya tamat SMA. Jadi hampir 2 tahun saya menekuni itu. Alhamdulillah waktu itu perusahaan tempat saya bekerja itu dapat pekerjaan di Belawan ya. Itu ada PLTU, PLTG Belawan, dan akhirnya pimpinan mengutus saya untuk menjadi staf laboratorium ya, staf laboratorium mekanika tanah, yang sebetulnya yang menjadi staf laboratorium itu minimal D3 teknik ya. Nah itu makanya kok bisa? Ya, karena keinginan saya untuk tahu di bidang mekanika tanah itu sebetulnya secara otodidak dan sangat maklum kita tamat SMA kemudian merasa tidak kuliah, mungkin jadi ilmunya lebih matang kan. Itu awalnya kan. Jadi awalnya berkarir itu seperti itu. Jadi dari office boy ya kan, jadi staf laboratorium. 2 tahun saya di laboratorium itu ternyata semangat saya untuk kuliah itu sangat tinggi. Ya jadi kalau dihitung waktu itu ya, untuk kuliah itu bagi saya adalah suatu mimpi ya kan. Alhamdulillah ya, dengan keinginan yang tekun selama 2 tahun saya tidak pernah ambil gaji. Luar biasa kan. Jadi hanya hidup dengan kuliah. Iya, karena hanya hidup dengan uang makan harian. Jadi waktu itu saya bekerja selama 3 tahun, terkumpul uang 3.400.000 pada masa itu. Jadi itulah yang saya pergunakan untuk melanjutkan ke jenjang D3 di teknik sipil. Jadi saya bersyukur sekali selesai D3, dan di tempat saya bekerja saya masih sangat dihargai. Nah, selesai saya D3, awalnya saya tidak, artinya untuk melanjutkan ke S1, karena suatu ketika saya balik bekerja, ibunda saya nanya, kapan wisuda? Saya pikir, sampaikan dengan ibunda, nggak ikut wisuda, karena waktu itu berbarengan dengan kita survei jembatan Surabaya Madura. Jadi waktu wisuda saya tidak sempat ikut, ya kan. Saya pikir ya sudahlah, buat apa? Udah ngantongi ijazah kan sudah cukup. Jadi ketika itu ibunda, wah saya pengen tuh kalau wisuda, cerita tentang dengan sanak-sanak kita yang lain kan, dengan anak-anak UA kan. Itu bukan karena tidak ada biaya, tapi karena pekerjaan. Karena waktu itu saya pikir saya sudah menekuni tentang mekanika tanah, teknik pondasi dengan masa waktu itu secara praktek saya pikir sudah sangat cukup. Jadi waktu itu saya sudah cukup bangga kalau ada yang menulis surat kepada Insinyur Jito Bahri. Jadi saya nggak perlu lagi untuk kuliah, saya pikirnya kan. Ya mungkin waktu itu gambaran kedepannya belum ini ya kan, artinya cuma bangga dengan ya sekedar itu aja kan. Tapi insinyur itu memang cita-cita bukan? Saya pikir di perjalanan saya harus menekuni. Kenapa? Dengan begitu luasnya artinya ilmu pengetahuan tentang dunia teknik sipil ini, ya kan, faktor yang mendorong sekali ketika ibu nanyakan kapan wisuda. Ya sudah, spontanitas saya jawab, udah, saya lanjutkan sekolah lagi. Alhamdulillah, saya lanjutkan dari D3 ke S1 itu bisa selesai dalam waktu 2 tahun juga. Jadi ya sudah, menyenangkan orang tua, wisuda sama orang tua, artinya selesai juga S1-nya kan. Itu kalau sejarah kuliahnya kan. Nah, tamat dari kuliah itu Pak Ketua tetap bekerja di tempat yang lama? Atau? Tidak. Waktu saya menyelesaikan D3 saya sudah pamit resign dari perusahaan. Saya sampaikan karena alasan saya untuk melanjutkan sekolah lagi, jangan saya terlalu gampang diberi izin atau diberi fasilitas. Sebetulnya keinginan saya ya sangat menggebu-gebu sekali, meskipun saya berbekal D3, saya sudah bisa menciptakan apa yang dikerjakan oleh perusahaan tempat saya bekerja. Di bidang yang sama? Di bidang yang sama, dan akhirnya saya memutuskan untuk wira swasta. Oh, konstruksi waktu itu perusahaan? Iya, artinya konstruksi, bidang kita itu di bidang untuk penelitian tanah untuk desain pondasi. Jadi untuk desain pondasi yang gedung bertingkat, kemudian ada lagi bidang pekerjaan yang mensupport untuk pekerjaan yang sifatnya under structure ya, di bangunan di bawah tanah. Jadi ada suatu bidang yaitu sistem penurunan muka air tanah. Jadi kalau Mas Win berangkat ke Jakarta seperti Senayan City dia,
Senayan City itu luas 8.600 meter persegi, bisa digali kedalaman 10 meter, tapi airnya tidak ada. Nah itu ilmu yang saya tekuni. Jadi kalau secara filosofinya kita di kampung, di dusun, gali 2 meter kali 10 meter kedalaman 1 meter jadi empang. Kenapa galian 8.600 meter hampir 1 hektar digali 10 meter, airnya tidak ada? Kok bisa? Ya, itu bidang yang saya tekuni, spesialis itu kan, sistem penurunan muka air tanah. Sehingga air kita turunkan di bawah level galian basement, sehingga orang bisa melaksanakan pekerjaan pondasi sampai dengan atap. Kita balik belakang sedikit. Tadi Pak Ketua bilang tadi ilmu mekanika tanah ya, dan pondasi itu kan tertarik ketika tamat sekolah. Artinya belum sampai ke level kuliah itu sudah ada ketertarikan. Ya, bukan ketertarikan. Jadi begini Mas Win. Kalau dulu itu tamat SMA kita katakanlah arahnya mau kemana. Apalagi kita dengan artinya kondisi pada saat itu, saya sangat sederhana sekali. Tamat SMA itu saya sudah cukup berbangga. Ya kenapa saya sampaikan tamat SMA saya cukup bangga? Ya memang keadaannya memang seperti itu. Ya kan? Jadi pas mengetahui artinya punya referensi, punya pengalaman di bidang mekanika tanah tadi, ya sudahlah saya pikir ya mesti harus ambil teknik sipil. Walaupun teman-teman banyak yang ambil IT ya kan, di bidang-bidang yang lain. Karena saya pikir supaya artinya pengalaman yang saya dapatkan 2 tahun di bidang laboratorium mekanika tanah ini selaras dengan disiplin ilmu yang saya ambil. Alhamdulillah itu yang bisa menghantarkan artinya kehidupan saya yang lebih baik. Nah itu ketika membangun usaha itu, waktu resign dari perusahaan lama membangun usaha yang jenis sama itu, apa yang dihadapi? Banyak kira-kira apa enteng-enteng saja, mulus-mulus saja atau banyak? Ada yang sangat terberat. Waktu itu saking seriusnya untuk memikirkan usaha ini sampai susah tidur. Jadi diponis oleh dokter kena insomnia. Insomnia itu sulit tidur. Jadi kebayang oleh kita ini karena ilmunya sudah kita miliki, kebayang kalau dapat proyek itu nanti dananya dari mana? Setelah kita berpengalaman dapat satu proyek 1, 2, 3, ternyata itulah yang mengobati. Jadi sempat insomnia itu setengah tahun kali ya. Ya dokter memberikan obat-obat, ternyata ya obat yang diberikan dokter ya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan ya problem itu teratasi gitu kan. Ketika dapat. Iya, ini lebih ke psikologis ya kan. Karena beban itu terlalu berat. Ketika kita dapat pekerjaan, sumber dananya dari mana? Itu kan. Ternyata ini terbangun dengan sendirinya dengan koneksi dengan partner-partner yang artinya kalau saya lebih ceritakan ya karena dari moral bekerja kita yang kita tanamkan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Itu Mas Win. Proyek apa yang pertama kali dapat ketika bangun perusahaan itu? Masih ingat Pak Ketua? Waktu itu sudah sangat lama sekali ya. Yang saya ingat itu apa dulu ya, pusat data bank Danamon, kemudian membantu di Sahid apartemen ya kan. Ya dihitung-hitung kalau sampai dengan saat ini bidang yang saya tekuni itu sudah ada sekitar 197 proyek. 197 proyek untuk di bidang sistem penurunan muka air tanah sama penelitian tanah itu. Itu untuk bersaing di Jakarta bagaimana Pak Ketua? Dengan kita baru resign, belum selesai kuliah, mungkin. Saya pikir Jakarta lagi kan? Mungkin itu jalan yang dibuka oleh Allah ya. Artinya ini memang campur tangan Allah terhadap doa mungkin. Jadi kalau waktu itu dari kesulitan timbul kemudahan. Karena tahu-tahu jalannya terbentang seperti itu kan. Ada semacam tempat mengadu tidak waktu itu? Ya ada, tentunya ada. Jadi awal kita berwira swasta itu saya ketepatan punya teman ya kan, orang tuanya punya perusahaan. Jadi setahun 2 tahun itu oleh orang tuanya sudah tok kalau kamu mau usaha, ini pakai bendera ini, ikuti aturan seperti ini. Selama 2 tahun saya pakai, akhirnya beliau panggil. Namanya Pak Hadi Masud ya kan. Masih hidup? Sudah almarhum. Sudah jangan pakai perusahaan ini lagi kan. Saya bilang kenapa Pak Hadi? Jangan ya.
omset kamu lebih besar daripada omset saya. Kamu bikin perusahaan ini caranya bikin, datang ke notaris ini. Kamu bikin sendiri kan ya. Oh, itu dengan bikin Jadi pesan beliau, ajak anak saya kan ya. Ya sudah, saya waktu itu dengan salah satunya dengan Harun namanya kan anaknya kan. Saya ajak berpartner, ya sudah kita merintis usaha ini. Gitu. Sampai sekarang masih? Alhamdulillah masih. Pak Harun masih ada? Masih. Artinya kita tetap, walaupun ini silaturahminya tetap terjaga. Nah itu ceritanya, mungkin itu kali kan. Itu waktu itu pekerjaan itu banyak bukan kayak di kita ini kan mungkin condong ke pemerintah daerah. Kalau di situ memang swasta ya? Saya semua kita partnernya BUMN. BUMN. Ya, zamannya Adikarya, Utama Karya, Wijaya Karya, Waskita Karya. Kita semua pekerjaan-pekerjaan yang di BUMN itu untuk high risk building, untuk di seluruh Indonesia ini kita diajak. Dari Aceh sampai ke Naberi juga kita pernah kan. Saya bekerja selama 3 tahun, 4 tahun, saya mulai start langsung berwira swasta. Karena waktu itu ada salah satu proyek di depan saat ini, di depan kedutaan Malaysia yang sekarang, kalau dulu itu perencanaan Menara Bakri ya kan. Nah waktu membangun itu dulu ada salah satu orang asing ya dari Prancis Selatan yang memang beliau itu ahli struktur, namanya Jean Poyet ya kan. Beliau memberikan ilmu yang sangat luas sekali. Pengalaman beliau mengerjakan bangunan di bawah tanah, under structure, mulai dari Belanda sampai ke Myanmar masuk ke Indonesia. Jadi Jean Poyet memberikan diktat. Waktu itu kita terjemahkan bahasa Perancis ya. Nah, beliau berpesan kalau Pak Jito memahami ini tentang sistem penurunan muka air tanah, nanti akan menjadi profesor di bidang ini kan. Ternyata ilmu beliau dari Belanda, dari Perancis ke Belanda, saya terjemahkan, saya pelajari. Ya sudah, alhamdulillah ternyata itu yang menghantarkan kita menjadi expert di bidang itu. Sistem penurunan muka air tanah. Oke, kita iklan sejenak. Kita sambung lagi, artinya tidak pernah ya ikut-ikut CPNS atau tidak pernah? Tidak pernah. Memang artinya legalisir ijazahnya itu masih betul. Jadi memang tidak pernah sama sekali ikut tes atau gitu? Ditawari apakah masuk BUMN gitu? Enggak pernah. Jadi memang fokus. Dan memang enjoy di situ? Ya saya pikir ya gimana gak enjoy kan. Allah sudah memberikan ladangnya seperti itu kan. Nah, durasi waktu berwira swasta itu sampai sebelum terjun ke politik berapa lama Pak Ketua? Ada 10 tahun, 20 tahun? Oh, lebih. Ya kan? Awalnya saya bukan mau terjun ke politik ya kan, kembali ke Batu Raja kan. Jadi 2013 itu saya punya kawan main bulu tangkis, salah satu direktur teknik di pabrik ban yang terkemuka ya. Kemudian dengan salah satu manajer processingnya ya, teman main bulu tangkis. Jadi saya sampaikan kalau di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini penghasil karet, komoditi karet. Jadi kita bawakan contoh karet yang dari desa kita ini kan, karet alam, ada yang pakai pupuk, air pupuk, ada yang pakai tawas, ada yang pakai asam semut, dan tanpa campuran bahan yang kita masuk tadi kan. Nah, saya sampaikan dengan salah satu manajer processing itu, oh, bukan karet ini yang kami minta. Jadi karetnya yang mana? Oh, SIR 10 atau SIR 20? Apa itu SIR 10, SIR 20? Jawab salah satu kawannya, ya sudah, kalau nggak ngerti ya jangan bisnis karet lah kan ya. Kepada Kak Rito? Iya, jadi langsung saya hunting di Google, saya buka apa SIR 10, SIR 20. SIR itu standar Indonesia Rubber ya kan. SIR 10, SIR 20, saya buka di Google, saya cari tempat kursusnya, akhirnya saya kursus di Bogor, di Pusat Penelitian Karet Bogor, gitu kan. Saya kursus ke Malaysia, saya belajar ke teknologi karet di Malaysia, jadi saya belajar lagi ke Bogor, magang lagi di salah satu pabrik karet Cikumpai yang punya PTP selama 3 minggu. Jadi alhamdulillah memproses SIR 10, SIR 20 tadi saya sangat paham, ya kan. Saya paham, saya belajar teknologinya, permesinannya di Malaysia. Ini saya coba bikin pabrik di Ogan Komering Ulu ini. 2013 akhir. Iya. Saya bikin, saya sampaikan dengan salah satu rekan saya yang di main bulu tangkis tadi, yang di salah satu pabrik ban terkemuka di Indonesia. Waduh, kalau dulu TK ya kan, sekarang udah perguruan tinggi kan ya. Awalnya di situ. Nah pas balik ke sini 2014 ya kan,
salah satu rekan kita di Gerindra ini udah bantu dong. Jadi itu awalnya kembali ke Batu Raja bukan untuk tujuan berpolitik. Oh, itu sejarah kembali itu. Tidak terpikir waktu itu. Saya nggak terpikir untuk memang murni bisnis. Jadi Memang murni pikiran dulu mengembangkan. itu kan bagaimana supaya balik ke dusun, Bangun dusun. tidak ongkos, Oh. harus buat usaha. Selama ini kita tuh balik ke dusun itu kan ada sanak kita yang hajatan atau ada berita duka. Jadi selama ini, nah ini ada kecintaan bagaimana cara berkontribusi ke Oku. Oh iya, belum dikasih tahu ini ke penonton. Pak Marjito ini satu kampung dengan ketua KPK ya? Iya, satu dusun ya kan. Satu dusun. Iya. Nah, itu dengan Pak Ketua KPK RI, Pak Komjen Pol Firly Bahuri. Selama masa di Jakarta jadi pebisnis, itu sering pulang kampung? Pulang balik atau? Iya, rutin. Ketepatan ibu Ikut? semenjak saya bisa nyari duit, artinya bekerja, ibu saya ajak. Oh. Karena ngambil berkahnya kan. Iya. Ibu sekarang sudah? Udah almarhum. Artinya meninggal di Jakarta? Meninggal di kampung. Di kampung? Karena memang waktu pulang. itu kan memang mau ninggalnya di kampung ya kan. Oh, biasa orang tua memang kali Iya, gitu. iya. Oke. 2013 ke 14, artinya 2014 itu diajak kawan ke Gerindra. Nah, itu kenapa bisa terjerumus masuk? Sebetulnya Ini bukan masuk terjerumus, ya kan. Ini tanda kutip ya, Iya. terjerumus. Mau Jadi, ke situ. saya lebih dekat dengan Partai Islam waktu itu ya. Saya pernah ditawarkan oleh salah satu partai Islam ya kan. Udah masuk aja ke ini, salah satu kiai kan. Alasan saya, gimana saya mau masuk Pak Kiai? Saya pergi dari kampung dari tahun 80. Nah sekarang siapa yang mau milih? Nah cuman ketika ditawarin Gerindra tempo hari, nggak tahu begitu mengalir kan. Seperti tadi yang saya sampaikan, udah kasih foto 4x6 12 lembar. Ijazah sampai dengan yang terakhir yang dilegalisir ya kan. Karena ijazahnya masih utuh ya kasih kirim. Oh itu 2014 waktu 2014 itu dia. Pileg itu ya? Nah, makanya Gerindra Dapil Ulu nomor 10 itu kan yang nyusul. Jadi kenapa tertarik ke Gerindra? Awalnya Pilpres sebelum 2014 itu tahun berapa ya? Waktu Pak Prabowo gabung dengan Ibu Mega ya kalau nggak salah ya. 2009. Nah, waktu itu saya berangkat dari Jakarta ke Merak itu waktu mau rapat ke PLTU Merak. Jadi sepanjang jalan itu mendengarkan pidato Prabowo yang menurut saya yang sangat nasionalis. Dari situ awalnya ya sudahlah Gerindra aja lah. Jadi waktu itu yang buat saya sangat menarik karena keinginan daripada Partai Gerindra itu untuk membangun dari kampung ke kota. Itu pun yang mengilhami saya tertarik untuk saat ini. Saya pikir untuk Oku juga mesti seperti itu ya. Kalau di kota ya buat apa kita bangun? Iya. Kan di kota itu semuanya orang-orang yang berbisnis ya kan? Orang-orang yang sudah siap dengan modal. Kalau kita ini membangun dari kampung, ya kota dengan sendirinya akan terbangun. Salah satu contoh, kalau kita di Ulu itu nak beli baut, tanpa baut mungkin kita tidak bisa kerja kan. Nah setelah sampai di sini kalau dia hanya tujuannya untuk beli baut, dia nggak beli apa-apa. Iya. Tapi kalau di kampung itu ekonomi kita hidup, sampai di Batu Raja dia beli pakaian. Iya. Ingat mau anak apa celana anak yang tuka, beli celana dulu ya kan, beli es buah dulu ya kan, beli roti. Kalau ekonomi pedesaan kita bangun, nah, ekonomi pedesaan kita bangun, kota dengan sendirinya akan hidup. Nah itu yang mengilhami terjun ke politik. Oke. 2014 itu masuk Gerindra. Ikut pileg. Satu pileg. Ternyata alhamdulillah. Dapil Ulu ya. Dapil Ulu kan. Dapil Ulu. Dapil 2 ini. Dapil 2 ya. Berapa suara waktu itu? Cuma 1 suara Gerindra. Oh dapat suara ini ya. Suara Pak Ketua. Kalau tidak salah 1.800 apa? Kursi berapa di dapil itu jatahnya? Kalau tidak salah kursi kedua apa? Kursi kedua ya secara keseluruhan ya kan. Kursi kedua. Jadi waktu itu Gerindra hanya satu. Oke, kembali ke periode berikutnya. Gerindra di 2019 ya? 2019 ya. 2019. Itu ketika Pak Ketua menahkodai Gerindra kan terjadi. Nah, ketika Pak Ketua masih anggota dewan itu sudah menjabat ketua DPC belum?
Di Gerindra? pertengahan perjalanan. Pertengahan perjalanan. Ya, waktu itu di sekitar 2016 kalau nggak salah, 16. Iya 2016 habis pilkada ya. Iya. Pilkada. Nah itu menyangka tidak, tapi memang ada semacam sudah di planning Gerindra akan. Tidak. Artinya begini, waktu Gerindra mensupport, mendukung Pak Kuryana dengan Pak Johan, waktu itu masih dengan ketua yang lama. Ketika data itu diverifikasi, ya kan, oleh tim pemenangan Pak Kuryana dan Pak Johan waktu itu, ternyata SK dari pusat itu sudah nama Kito kan. Nah, makanya kita terkejut loh, kapan nama itu berubah? Artinya ya tidak ada unsur artinya kita ngejar SK. Jadi SK itu sudah ditandatangani oleh DPP, ya kan? 2 bulan kemudian kita baru tahu. Tahunya itu pas Gerindra memberikan dukungan ke Pak Kuryana dan Pak Johan, ya kan? Oleh tim diverifikasi mana SK yang valid. Awalnya ketahuan jadi ketua DPC itu. Nah, kembali ke periode Pileg 2019 kemarin, itu kan bertepatan dengan Pilpres. Banyak anggapan ini Pak Ketua ya, atau banyak yang bilang juga Gerindra ini kecipratan apa nasib ketika Pilpres, karena waktu Pilpres itu kan bertepatan dengan Pilpres nih, antara Pileg sama Pilpres. Jadi antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu kan lagi heboh-hebohnya untuk mendukung, sampai-sampai di medsos, dan Gerindra salah satunya Oku itu mendapatkan porsi yang lumayan mengagetkan, menggusur Golkar, PDI, Demokrat. Apakah sepakat Pak Ketua dengan anggapan seperti itu? Ya, kita tidak boleh menolak dengan kata tidak sepakat. Kembali sekarang Sumatera Selatan ini berapa kabupaten? 17. Yang menjadi ketua cuma 2. Ya seperti itu kan. Artinya figur dari Pak Prabowo oke. Tapi kalau kita kembalikan dengan pertanyaan pertama tadi, karena kecipratan, ya kita ada 17 kabupaten kota, cuman ada dua kabupaten yang menduduki ketua DPRD, ya kan. Yang selebihnya ada di wakil, ya kan. Bahkan ada yang posisi wakil, ada yang tidak duduk. Saya pikir membesarkan partai itu ada satu Mas Win yang perlu kita tegaskan. Kenapa partai besar dia tetap menjadi besar? Kenapa partai kecil bisa menjadi besar? Atau sebaliknya partai besar menjadi kecil? Saya pikir itu yang saya tanamkan ke semua pengurus Gerindra, itu integritas kita yang memimpin. Nah, kalau saya bilang ya taruhannya integritas kita. Apakah sama memimpin partai dengan memimpin perusahaan? Memimpin partai dengan memimpin perusahaan secara filosofi ya nggak jauh beda. Tergantung bagaimana cara kita membesarkan partai. Kalau selama ini kita membesarkan perusahaan seperti ini, ya pasti ilmunya nggak ada kan. Kalau partai mesti main ini gitu kan. Kata orang kalau pegang partai juga malah mengeluarkan duit. Apa benar waktu? Jadi di Gerindra 2019 mungkin boleh di cross check dengan kader-kader Gerindra, sampai ke materai untuk tanda tangan pun DPC sediakan. Tidak ada dipungut mahar apapun, ini tidak ada. Materainya pun sebesar 600.000 untuk satu calon kita siapkan. Karena untuk menghindari, artinya Gerindra tidak pakai mahar, gitu Mas Win. Menyangka tidak Pak Ketua bisa menduduki kursi Ketua DPRD? Dari 1 kursi ke 5 kursi? Sebetulnya secara kalkulasi ya arahnya seperti itu. Kenapa? Contoh ya kan, Dapil Hulu itu kita tinggal sekitar 400 suara bisa 2 kursi. Kita setting di Batu Raja Timur ya kan. Di Batu Raja Timur ini kita pilih, artinya caleg-caleg yang bisa membesarkan Gerindra itu semua suku saya rekrut. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Komering, ada yang dari Uku Selatan Ranau, ya kan, ada yang mantan TNI, ada yang dari suku, mohon maaf, yang Tionghoa ya kan, bukan kita ini kan. Saya pikir ya ramuan untuk membesarkan Gerindra itu sudah pas. Dan saya punya keyakinan bahwa di Batu Raja Timur Gerindra akan mempunyai peluang suara yang besar. Di Batu Raja Barat pun seperti itu ya kan.
dengan kalkulasi itu, ya kami tinggal berdoa bahwa Gerindra akan besar ya. Pasti sukses lah. Alhamdulillah. Nah itu kan dari 5 anggota DPRD dari Partai Gerindra ini kan 2 diantaranya muda lah ya, kaum muda milenial. Iya. Pak Ketua memandang sosok muda itu seperti apa? Ya. Dalam berpolitik, dalam ke kancah politik. Tua atau muda dari sisi umur itu kan bagaimana arah dia mau berpolitik ya. Tinggal kita ayomi. Kita ayomi, ini loh tradisi Gerindra. Ini loh tujuan Gerindra. Kita ini bukan artinya politikus, tapi kita adalah pejuang politik. Beda antara politikus dengan pejuang politik ya. Ya, kalau kita pejuang politik itu bagaimana memperjuangkannya seperti yang di awal saya sampaikan tadi ya, bahwa Gerindra itu punya tujuan besar, artinya ya membangun ini dari pedesaan. Jika bicara dalam skup lebih luas di lingkungan DPRD ini, bukan hanya Gerindra, karena Pak Ketua ini pimpinan, gimana ini? Maksudnya itu ketika dalam sebuah rapat, kan udah hampir 50%, 35 anggota DPRD kan muda, dengan mungkin daya pikir atau daya kritisnya mungkin lebih, ya ada juga lah yang gitu kan. Iyalah. Argumentasinya karena DPR ini adalah lembaga politik, ya tentu pendekatannya dengan kacamata politik. Dulu kenapa Gerindra satu suara, artinya Gerindra bisa masuk ke partai manapun. Artinya Gerindra sangat terbuka dengan siapapun. Meskipun Gerindra waktu itu artinya bergabung dengan Partai Amanat Nasional, karena Gerindra tidak bisa membentuk fraksi, dan Gerindra tidak hanya bergaul dengan satu fraksi ataupun kelompok fraksi itu. Kita bangun komunikasi, dan waktu itu yang terpikir di benak kita bahwa anggota dewan 35. Ya kan? Kalau Gerindra satu orang artinya tinggal 34. 34 kalau dibagi 2 imbang kan? Benar. Dengan melihat ini PKS ada 3, Hanura ada ini, ya sudah. Dengan duduk manis, Gerindra ini timun bungkuk. Makanya aku punya prinsip, walaupun satu ini ada peran, berarti timbangan ini. Ketika ini terjadi beberapa kelompok, ya kan? Kalau 34 dibagi 2 kan tetap 50-50. Nah, Gerindra ini bisa jadi pemberat. Makanya walaupun Gerindra itu satu, periode 2014 dengan 2019, Gerindra sangat seksi. Makanya Gerindra cukup dengan berpolitik santun. Ketika dengan berpolitik santun, ya saat ini Gerindra ya sangat nyaman berpartner dengan siapapun untuk membahas OKU ini, hampir tidak ada masalah kan. Politik santun dalam kacamata Pak Marito seperti apa? Iya, seperti artinya kita diterima dari mana? Kalau mungkin masyarakat melihat di DPR dulu terjadi kelompok, Gerindra tidak ada kelompok, kemanapun bisa diterima. Ya. Mungkin rekan-rekan yang lain di DPR ya tidak melihat seperti itu kan. Kalau saya sampaikan rahasianya itu 35, 34 bagi 2, yang satu ini kalau bahasa kita ngibang kiri, ngibang kanan, oke kan. Makanya dengan santun kita bisa masuk kemanapun. Dan menjadikan nilai tawar lebih tinggi kali. Waktu itu Gerindra tidak berpikir seperti itu. Nah, dalam ya, namanya kan lembaga politik kan lembaga. Iya, artinya kan kalau berbicara ke nilai tawar yang lebih tinggi pada masa-masa Gerindra satu suara, ya kami sadar kok bagaimana kita mau duduk unsur pimpinan. Ya, di alat kelengkapan kita cuma satu suara, jadi biarkan itu, kita nggak perlu merebut, artinya membuat kekuatan sementara kita sendiri tidak punya kemampuan. Kalau mau bagus itu kita punya kemampuan seperti apa nih, kurva apa ini, gunung ya kan. Artinya kita ini disupport. Artinya kalau kita hebat, diri kita mendeklarasikan hebat, ya belum hebat. Tapi kalau orang lain yang mendeklarasikan itu tokoh, itu hebat, nah itu baru hebat. Mimpi apa lagi Pak Ketua yang ingin dicapai dalam bidang politik ini kan? Saya bukan yang ambisius. Ya kan? Jadi kalau saya baca filosofi Khalil Gibran, seperti sungai mengalir tanpa tengah dan tanpa tepian.
kodrat ini yang kita titik. Kita mencari keridhaan Allah. Artinya mardotilah, ya kan. Di mana Allah ridho kita di sini, kita jalankan. Kenapa dulu saya berpikir memutuskan untuk bagaimana supaya punya waktu balik kampung, bangun usaha di kampung supaya dia ngongkosi, intinya semuanya untuk kebaikan. Jadi saya berpikir pas umur 20 sampai 30 saya bekerja untuk orang. Apapun saya lakukan. Setelah saya berumur 30 sampai 40, saya harus menciptakan nanti di mana tempat saya berakhir. Umur 40 sampai 50, saya punya konsep orang bekerja untuk saya. Jadi pada fase 40-50 ketika saya meninggalkan Jakarta untuk balik ke Batu Raja pada fase umur 46 waktu itu, saya sudah punya sistem orang bekerja untuk saya. Bisa ditinggal lah artinya ini saya delegasikan dan kuanggap itu aku kalau jalan-jalan itu apa? Travel. Bukan, iya anggap kita jalan-jalan pasti itu 5 tahun pertama dulu kan jalan-jalan. Artinya yang perusahaan sekarang itu tetap alhamdulillah jalan, itu yang mensupport. Nah itulah maksud saya. Iya kalau tanpa itu saya pikir kita tidak bisa idealis di legislatif. Saya yakin kan tidak bisa idealis. Idealis dari segala sisi, ya kan. Sudah tercapai belum keinginan untuk membangun daerah di posisi ketua ini? Saya pikir kita hanya bisa memberikan masukan-masukan dengan eksekutif, ya kan. Nah, itu kalau yang untuk diskusinya kan eksekutif, ya. Nah itu artinya tadi kan balik lagi ke sana tadi, artinya mungkin ada sebuah mimpi yang ya gini Pak Ketua, banyak yang bilang mungkin maksud Pak Mas Win ini mimpi jadi bupati. Iya gitulah kira-kira. Karena begini, nama Pak Haji Mardito ini belakangan memang banyak yang masuk radar lah, dalam arti kata untuk sosok pemimpin masa depan. Mungkin orang itu yang keliru kali ya, memasukkannya ke radar itu kali ya. Karena ya orang berpikir begini, ya mungkin pengalaman dari Pak Ketua sebagai pebisnis, terus juga merambah ke dunia politik. Nah dua profesi ini kan kalau dilebur menjadi satu jadi complicated. Nah itu karena pengalaman membangun itu yang pertama. Jadi dalam hal lobby. Gue juga muda juga Pak Ketua. Berapa umur Pak Ketua sekarang? Bentar, saya potong dulu. Periode pertama saya banyak belajar tentang ilmu pemerintahan. Nah sekarang sebagai ketua sebenarnya sudah ada kontribusi artinya terhadap eksekutif. Oku ini mau dibawa kemana? Ya kan? Kalau Oku ini mau dibawa kemana ya tentu kita berhadapan dengan pimpinannya. Ya mungkin kalau Mas Win lihat artinya ya kita jangan berbicara uang tidak ada, anggaran tidak ada. Benar. Tapi bagaimana kita mensiasati anggaran itu untuk mencapai tujuan. Kenapa dulu saya sampaikan kalau kita mau membangun pariwisata dengan nilai 40-50 miliar kan berat. Berat kan? Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan pariwisata? Ya tentunya dengan kerjasama, ya kan? Kita punya perencanaan untuk pariwisata, ya kan? Lalu kita bangun sama-sama. Pak paham kira-kira ya? Paham. Ya, artinya kita mau mewujudkan air terjun Kambas menjadi satu objek wisata. Kita bikin dulu set plan-nya seperti apa. Kalau kita mau bikin tempat peristirahatan, ya kan, villa, ya kan, di sana konsepnya seperti apa. Setelah itu selesai, baru kita gotong royong. PU mengerjakan infrastruktur ke arah sana. Villa-villa yang mau dibangun kita tawarkan. Dinas Pendidikan bikin tempat peristirahatan bupati, Dinas PU bikin, PT Semen kita tawarkan, komplit ya. Terjadi satu kawasan di situ. Cuman kalau kita bikin konsep ini 40 miliar mau dibebankan ke satu ini berat. Makanya saya sampaikan bagaimana kita mensiasati APBD kita yang ada. Kalau kita berbicara dengan tidak ada uang sampai kapanpun, melihat cerminan dari PAD kita yang nggak akan besar. Nah itu ada keinginan untuk jadi eksekutor macam itu? Ada keinginan untuk jadi eksekutor? Siapapun menjadi eksekutifnya kalau dia artinya bisa menerima pemikiran, kalau DPRD dijadikan sebagai partner, saya pikir sama kan. Kenapa? Untuk menuju eksekutif itu butuh perjuangan. Bukan butuh perjuangan. Cobalah lihat Mas Win saat ini. Ada nggak dosen yang menjadi anggota DPR? Ada nggak kiai ataupun pendeta, tokoh masyarakat, tokoh? Kenapa? Sistem demokrasi kita yang seperti ini. Yang kuat finansial,
bisa menjadi anggota dewan, Merusak bisa tidak ya? menjadi, ya saya tidak bisa mengatakan tatanan ini merusak. Yang terjadi saat ini seperti itu. Iya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu masalah finansial artinya. Iya, Cuma artinya banyak yang menduga, banyak yang menilai Pak Ketua mempunyai itu. mungkin salah tafsir. Oke. Salah tafsir. Mungkin itu ada hambatan finansial. Ada yang mengatakan, wow, ketua DPR itu kalau uangnya nggak berseri, kita nggak tahu lah. Ya. Saya jujur saja, hidup ini sangat penuh dengan kesederhanaan. Karena apa yang diberikan oleh Allah itu mesti saya pegang. Karena kalau melihat sejarah, Mas Wid, saya itu punya celana panjang itu baru SMP, celana panjang ini. Iya. Ya. Karena mau ikut pesantren kilat. Oh. Jadi luar biasa kan? Ya. Saking Saya kalau SMA, prihatinnya. iya, SMA dulu itu habis jam olahraga cuma bisa berkipas. Karena pemaluan kan, ditawari kawan jajan. Oh ya. Kita nggak pernah jajan. Kasihannya. Luar biasa kan? Nah, jadi punya celana panjang itu pas mau ikut pesantren kilat. Ya, kita kan masih celana pendek kan. 7 hari bersarung terus kan. Nah baru kelas 2 SMP buat celana panjang. Oh, artinya kalau boleh saya simpulkan sedikit, ketokohan tidak cukup. Ketokohan Ya, tidak bukan cukup. artinya tidak cukup. Kalau melihat kondisi yang berkembang Yang saat sekarang. ini, ada nggak kita lihat tokoh masyarakat, tokoh agama, dosen yang dengan mengandalkan itu untuk menjadi, Apapun itu, termasuk ustadz. Jadi demokrasi kita, transaksional. ya, Ya, transaksional tidak bisa dibuktikan maksudnya. Iya. Itu yang jadi mungkin pertimbangan berat dari Pak Ketua. Sesungguhnya nggak berat. Ya seperti tadi Mas Ben. Ibarat sungai itu kan kalau ngalir kan ke muaranya kan. Tapi nggak ada tengah, nggak ada tepinya kan. Susah kita kalau membahas sungai tidak ada tengah, tidak ada tepinya. Nah, untuk di kondisi di OKU sendiri, apa memang sudah seperti yang Pak Ketua gambarkan? Apa itu? Dalam hal apa ya? Dalam hal untuk menuju ke sana, misalnya kita ingin ada niatan terjun ke politik. Apakah memang kondisi OKU ini memang seperti yang digambarkan tadi? Yang kalau saya walaupun kita punya nama, walaupun kita hebat, tapi kalau tidak didukung, Nah, sebetulnya untuk menjadi pemimpin saat ini ramuannya harus cukup Mas. apa saja ramuannya? Ya termasuk modal. Modal. Modal itu bukan hanya modal materi Ya. secara mutlak, ya kan. Ada modal yang ada pada diri seseorang itu. Bukan hanya finansial ya? Bukan hanya finansial. Kalau finansial itu sudah jelas. Mental juga. Finansial itu sudah jelas. Sekarang pun kita mau pergi ke daerah-daerah, ya kan, berkunjung ke masyarakat, ya kan kita perlu bensin. Benar. Perlu itu kan finansial ya kan. Iya, iya. Yang masuk finansial kan itu. Ya kan? Tapi artinya ada yang melekat di diri seseorang itu, artinya itu modal yang paling besar. Kalau semua orang yang punya modal bisa jadi pemimpin, tidak juga ya kan. Iya, benar. Ya kan? Artinya mesti ada kriteria tertentu, ya kan? Apalagi masyarakat kita OKU ini, saya pikir lebih juga mendambakan dengan karakter seorang pemimpin yang berakhlak. Untuk berpolitik itu, saya cuma pegangan bahwa politik itu adalah cabang dari sebuah ilmu. Kata Rasulullah, kalau ilmu itu tidak dilandasi dengan akhlak, maka ilmu itu tuh akan cenderung merusak. Iya. Seperti itu kan. Benar. Nah, karena politik ini adalah cabang sebuah ilmu, ya harus kita landasi dengan akhlakul karimah tadi. Tidak berbenturan itu dengan semacam apa namanya stigma bahwasanya politik itu mengandalkan segala cara. Kira-kira. Ya, tergantung dengan nawa itu seseorang. Selama ini saya menemukan saya benar tapi berada di tempat yang salah. Ya kita kembali lagi ke tempat yang benar. Ya kan? Kalau kita sadar artinya saya benar berada di tempat yang salah, ya jangan ngikut salah. Menjadi anggota DPR itu kan 5 tahun, jadi ketua itu 5 tahun. Setelah 5 tahun kita kembali lagi ke masyarakat. Selama kita menjadi anggota DPR ini pun, artinya dari jam 8 sampai jam 3 ya kita anggota DPR. Selepasnya kita adalah masyarakat. Sehingga saya hal-hal yang melekat dengan jabatan, kalau bisa saya tinggalkan, seperti protokoler. Saya nggak terlalu suka dengan protokoler kan.
Tapi tidak, Pak Ketua memang mempunyai karismatik dari cara jalan, dari cara gaya bicara. Apakah memang itu pergaulan di Jakarta dulu dapat itu atau memang dari karakter sosok Pak ini sendiri? Jadi Mas Win ya, Ya. waktu SD dulu aku galak nakal, galak bugoco. Waktu kelas 5 SD aku berjudi dengan jemu-jemu tua kan. Oh, judi dalam kartu? Iya, Oh. domino itu kan, main Di dusun? di dusun ya. Itu untuk membayar utang itu tahu nggak Mas Win? Pakai kopi, pakai gula, pakai. Jadi yang ada di rumah itu kan karena orang tua dulu kan dagang ya kan, bayarnya pakai gula 6 kilo, pakai susu setengah lusin. Jadi saya sangat bersyukur ketika SMP saya dimasukkan ke SMP Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah dan akhirnya membuat saya jadi berkarakter. Oke. Itu maksudnya. Seandainya kalau dulu tidak dimasukkan di Muhammadiyah, mungkin karakter saya tidak seperti ini. Dari Muhammadiyah saya belajar berorganisasi, ya kan. Dari organisasi, dari pengajian ke pengajian, dari ya dulu ya kita kan ada dari pemuda Muhammadiyah yang membina kita dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah adik-adik ini. Ya saya sangat berkesan sekali itu. Jadi kalau saya katakan Muhammadiyah itu adalah bengkel daripada perjalanan hidup. Dari Muhammadiyah bisa menciptakan saya berkarakter, terjun ke masyarakat. Nggak salah kalau orang bilang karakter Pak Madito itu karakter yang berkelas, politikus berkelas. Apakah itu memang pembentukan ketika waktu Pak Madito lama di Jakarta atau bagaimana? Karena kan desa sama kota beda. Apakah memang itu pengalaman dari berbisnis yang menghadapi banyak orang sehingga mau tidak mau cara jalan pun berbeda? Atau memang dari Pak Madito sendiri? Ya kalau jalan mungkin jalannya memang model itu kan. Artinya karakter itu kan ditempuh dengan mungkin pengalaman yang saya lalui. Makanya ada pepatah mengatakan untuk bijak itu mesti pengalaman. Orang pintar kalau dia tidak punya pengalaman belum tentu dia bisa bijak. Artinya kita bisa bijak itu karena kita berpengalaman. Saya yakin Masin ketemu orang ya 1, 2, 3 kan. Ini ada orang pintar ya kan. Ya, tapi dia pengalaman di bidang yang dia jalani tidak ada. Kalau kita nih maksudnya, aku katakan wira swasta pun dengan tidak mengandalkan modal. Bayangkanlah, saya menciptakan wira swasta itu dengan modal 6 juta. Ada dulu salah satu pejabat di BUMN ya kan, menunjukkan duit 70 juta. Kita buka. Saya bilang, aku mikir kan kalau 70 juta dijualkan galur tuang tuh itu cukup kan. Sudah. Saya harus menapak pelan-pelan. Dipinjamkan modal sekaligus dibuatkan badan hukum. Percaya itu orang itu? Iya percaya, karena salah satu dari kepala logistik yang di BUMN itu ya mungkin seperti Mas Win bilang tadi kan, melihat karakter kita di dalam bekerja. Memang dulu saya bekerja terutama di lingkungan Waskita Karya itu saya bagaimana artinya menciptakan dengan keberadaan kita di tempat lingkungan bekerja itu semua persoalan ini bisa selesai. Artinya ini kita membangun kepercayaan, artinya trust ya kan. Makanya ketika kita minta pekerjaan, kasih aja. Iya. Kasih aja. Jadi ketika saya masuk ke salah satu kontraktor BUMN, ya sudah saya seperti kayak karyawan di situ aja. Artinya semua level-level kepala proyek sampai dengan manajer kemudian direktur teknik itu mereka tahu. Ya saya nggak sebut nama kan. Salah satu waktu kita pelantikan ada kan salah satu mantan direktur BUMN yang hadir ya kan. Ya kan. Karena itulah hubungan yang bisa kita bina. Ya kalau kita artinya mengandalkan semua harus punya duit, saya pikir salah. Karena apa? Kunci seorang itu bisa maju, satu dia punya skill, punya kesempatan, punya modal, kemauan. Nah kalau 3 ini dimiliki oleh seseorang, maka dia akan idealis. Ideal bukan idealis. Skillnya ada, kesempatannya ada, modalnya ada. Nah makanya ketika waktu saya terjun bekerja, kesempatan saya
hanya untuk menjadi office boy. Saya tekuni. Tapi ketika tidak ada pekerjaan, saya nggak nongkrong sama tongkrongan ya mesti saya harus cari setingkat yang lebih tinggi kan. Saya nongkrong di laboratorium, saya belajar teknik laboratorium, ya kan, ngetes menguji semua sampel-sampel tanah itu kan. Ya lama kelamaan bisa kita mensetarakan dengan orang yang lebih tinggi dari kita kan. Makanya di dunia usaha itu kan kita harus berpartner. Ada yang punya kesempatan, ada yang punya modal, ada yang punya skill. Kalau kita sudah punya ketiga ini, ya sudah kita wira swasta. Kan masih begitu Mas Ben. Kalau dulu kita punya skill karena kita pengalaman, modal kita belum ada. Nah, itu menjadi masalah. Iya kan? Nah sekarang skill kita sudah ada, link sudah ada, modal kan nyusul kan. Tinggal cari orang yang percaya sama kita. Itu. Ke depan masih tetap ingin tetap di Gerindra atau di periode ke depan? Ini kan tidak lama lagi nih, 2024. Nggak lama, 5 tahun kan? Di Gerindra ini suasananya seperti kekeluargaan. Jadi tidak ada keinginan, artinya saya tetap harus meninggalkan Gerindra kalaupun nanti istirahat dengan sesuatu yang baik. Karena Gerindra pun sudah memberikan kontribusi yang terbaik untuk saya kan. Dan juga akan saya menyerahkan Gerindra dengan orang yang tepat dan berintegritas untuk membesarkan Gerindra. Tapi tetap jalan masih kan 2024 Dewan atau gimana? 2024 belum ini. Sebetulnya untuk nyalon ini pun DPRD ini pun aku ini tadi lah membohongi orang rumah. Karena orang rumah dulu keberatan, udah lah nggak usah nyalon DPRD lagi, balik aja lagi, tekuni aja apa yang ada. Nah waktu itu aku sampaikan dengan istri, saya nyalon di Palembang supaya kalau sore bisa balik ke Jakarta. Benar. Nah, pas suatu ketika ada hajatan, banyak sanak-sanak itu nak dukung kan. Dapil mana katanya Sumatera Selatan ini, Palembang ini. Ternyata masih dapil Logan Ulu. Tapi alhamdulillah anak-anak istri nerima ya kan gitu.